Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman semua. Selamat siang, Bu Zwesti juga. Jadi kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan dan memaparkan materi kami terkait akuntansi surat berharga yang diterbitkan. Next. Nah, kami kelompok 6 yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada Muhammad Dafa Fajri Firdaus, saya sendiri Nuramsa Asbi, dan Muhammad Fibran Rahadia Aziz. Nah, pada pemaparan materi kita kali ini, jadi ada 3 pembahasan yang akan kita bahas, yaitu surat berharga yang diterbitkan, kemudian yang kedua akuntansi surat berharga yang diterbitkan, dan yang terakhir ada mini case atau kasus. Next. Nah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Fibran. Silahkan. Baik, terima kasih. Sebelum kita masuk ke materi, kita lihat dulu nih, apa sih surat berharga? Menurut Indra Bastian dan Suharjono, surat berharga itu merupakan salah satu instrumen pada lembaga keuangan atau perusahaan untuk berinvestasi maupun berekspansi dalam jangka pendek atau jangka panjang yang dilakukan di pasar modal atau pasar uang. Nah, surat berharga yang diterbitkan dalam materi ini kita akan lebih berfokus pada surat berharga pasar uang atau SBPU dan juga obligasi. SBPU sendiri itu adalah surat berharga yang diterbitkan dan ditandatangani oleh nasabah yang pada umumnya dilakukan sebagai jaminan atas pelunasan hutang nasabah kepada bank yang bersangkutan. Surat berharga yang telah diterima dari nasabah sebagai jaminan pelunasan selanjutnya akan berubah menjadi aset bank. Dengan demikian, pihak bank itu berhak untuk memperjualbelikan dan memperdagangkannya melalui pasar uang antar bank. Nah, jenis-jenis SBPU yang diperdagangkan itu ada 2. Yang pertama ada surat sanggup atau surat aksep atau promes. Dan yang kedua ada surat wesel. Surat sanggup atau promes itu terbagi menjadi 2 juga. Yang pertama surat sanggup yang diterbitkan oleh nasabah dalam rangka penerimaan kredit dari bank atau lembaga keuangan bukan bank atau LKBB untuk membiayai kegiatan tertentu. Dan yang kedua, surat sanggup yang diterbitkan oleh bank dalam rangka pinjaman antar bank. Sedangkan untuk surat wesel juga dia terbagi menjadi 2. Yang pertama, surat wesel yang ditarik oleh suatu bank dan diaksep oleh pihak lain dalam rangka transaksi tertentu. Penarik atau pihak tertarik adalah nasabah bank atau LKBB. Yang kedua, surat wesel yang ditarik oleh nasabah bank atau LKBB dan diaksep oleh bank dan LKBB dalam rangka pemberian kredit untuk membiayai kegiatan tertentu. Untuk mekanisme perdagangan SBPU itu ada 3. Yang pertama, antara bank komersial dengan lembaga non keuangan bank komersil dengan Bank Indonesia, dan masyarakat umum dengan ketentuan selama memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh BI atau Bank Indonesia. Nah, perdagangan SPBU dengan Bank Indonesia itu ada beberapa poin. Poin pertama itu berjangka waktu pendek, yaitu minimal 30 hari. Poin kedua bernilai nominal minimal 25 juta, yang selanjutnya berkelipatan 5 juta dengan nilai maksimum sebesar 10 miliar. Poin selanjutnya dilakukan dengan cara lelang dengan sistem diskonto. Poin keempat, transaksi outright. Nah, transaksi outright sendiri itu adalah transaksi jual beli surat berharga pasar uang atau SBPU atas dasar sisa jangka waktu SBPU tanpa kewajiban untuk membeli kembali sebelum tanggal jatuh tempo. Poin selanjutnya ada repurchase agreement.
repurchase agreement ini adalah kontrak jual atau beli efek dengan janji beli atau jual kembali pada waktu dan harga yang telah ditetapkan. Poin terakhir, penyelesaian transaksi diperhitungkan dengan nilai tunai atau SBPU sebagai berikut. Nilai tunai sama dengan nilai nominal dikali 360 dibagi 360 ditambah dalam kurung tingkat diskonto dikali jangka waktu. Selanjutnya ada obligasi. Nah, obligasi sendiri adalah surat utang yang diterbitkan bank sebagai pihak debitur yang akan diserahkan oleh pemegang obligasi disertai satu membayar pokok hutang atau nilai obligasi saat jatuh tempo, dan yang kedua pendapatan berkala berupa kupon. Selanjutnya ada akuntansi surat berharga yang diterbitkan. Nah, perlakuan akuntansi terhadap SBPU itu ada 3, itu penerbitan, penjualan, dan juga pelunasan. Jadi pencatatannya itu yang tadi sudah dijelaskan itu ada 3 gitu, ada 3 langkah. Nah, pada saat penerbitan surat berharga itu artinya bank sudah memperoleh pengakuan utang dari nasabah, entah itu dari bank lain atau LKBP, yang sewaktu-waktu surat tersebut dapat diperjualbelikan untuk memperoleh dana pihak ketiga. Pada tahap penjualan tuh penjualan surat berharga untuk memperoleh dana dan pelunasan surat berharga. Nah, pada kali ini kita akan membahas akuntansi SBPU dan juga akuntansi obligasi. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Fibran. Jadi pada materi selanjutnya yaitu akuntansi SBPU. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Fibran kan tadi menjelaskan tentang apa sih SBPU, terus kemudian poin-poin terkait SBPU-nya. Nah, di sini kita akan melihat apa aja nih perlakuan akuntansinya terhadap SBPU. Jadi, SBPU atau surat berharga pasar uang ini pada umumnya diperdagangkan dengan sistem diskonto di pasar modal. Nah, diskonto sendiri itu apa sih? Jadi, menurut KBBI, diskonto itu merupakan potongan atau bunga yang harus dibayar oleh orang atau badan yang menjual wesel atau surat dagang yang diuangkan sebelum waktunya. Jadi, jual beli SBPU ini ditransaksikan dengan adanya suku bunga yang ditetapkan oleh BI. Lalu, apa saja sih perlakuan akuntansi SBPU itu? Seperti yang bisa dilihat dari layar teman-teman, ada 7 poin untuk pelakuan akuntansi SBPU, yaitu yang pertama, surat berharga pasar uang itu diterbitkan diakui sebesar nilai nominal. Kemudian yang kedua, biaya-biaya yang timbul dari penerbitan surat berharga diakui sebagai beban dalam periode berjalan. Yang ketiga, surat berharga yang diterima bank dari nasabah atau bank lain akan menjadi sumber dana bank bila dijual di pasar uang. Kemudian yang keempat, penjualan surat berharga akan diterima sebesar harga jualnya atau nilai tunai. Nah, kemudian selisih nilai tunai dan nilai nominal dicatat sebagai diskonto SBPU yang belum diamortisasi. Kemudian yang keenam adalah diskonto SBPU diakui sebagai bunga dibayar di muka dan diamortisasi selama jangka waktu SBPU tersebut. Dan yang terakhir adalah diskonto yang telah diperhitungkan harus diamortisasi setiap akhir bulan hingga SBPU itu jatuh tempo serta dikenakan pajak sebesar 15%. Next. Nah, selanjutnya itu ada akuntansi obligasi. Kalau sebelumnya itu terkait dengan SBPU, sekarang kita membahas tentang perlakuan akuntansinya nih untuk obligasi. Yang pertama, emiten atau perusahaan atau bank yang
perlu mempertimbangkan beberapa hal nih dalam menentukan harga obligasi, yaitu yang pertama ada tingkat bunga atau kupon, kemudian jangka waktu, jatuh tempo, dan bond yield. Nah, kemudian harga obligasi yang ditentukan merupakan penjumlahan dari present value dari aliran kas, biaya atau beban, kemudian biaya bunga ditambah present value dari nilai pokok obligasi pada saat jatuh tempo dengan yield yang disyaratkan. Nah, yield itu merupakan tingkat pengembalian investasi yang dinyatakan dalam persentase. Biasanya itu didasarkan oleh tingkat suku bunga. Lalu setiap periode akan dibayarkan biaya bunga dari obligasi tersebut dan nilai pokok obligasi dilunasi setiap akhir periode saat jatuh tempo. Terus bisa juga dilihat di layar teman-teman bahwa di situ ada rumus perhitungan dari obligasi. Oke, next. Nah, selanjutnya ada penerbitan obligasi. Jadi dalam penerbitan obligasi bisa terjadi dua kondisi nih. Yang pertama adalah apabila harga obligasi lebih besar daripada nilai nominal, di mana obligasi yang dijual di atas dari nilai nominalnya, sehingga ada keuntungan atas penjualan obligasi tersebut dan keuntungannya itu diakui sebagai agio obligasi. Nah, kondisi ini bisa disebut sebagai penerbitan obligasi premium. Kemudian yang kedua adalah apabila harga obligasi lebih kecil daripada nilai nominalnya, di mana obligasi yang dijual itu lebih rendah harganya, nilainya dibanding dengan nilai nominalnya. Artinya ada kerugian nih atas penjualan obligasi tersebut gitu. Nah, kerugiannya itu dinamakan disagio. Nah, kondisi ini bisa disebut dengan penerbitan obligasi diskon. Next. Nah, selanjutnya itu kita akan masuk ke contoh soal dan kasus dari surat berharga pasar uang serta penerbitan obligasi. Next. Nah, yang pertama ada contoh kasus dari SBPU atau surat berharga pasar uang. Jadi pada tanggal 12 Oktober 2021, PT Sejahtera menjual SBPU ke Bank Mandiri sebesar 200 juta dengan bunga 12% per tahun dengan jangka waktu 3 bulan dari perhitungan 12 Oktober 2021 sampai dengan Januari 2022 atau terhitung 92 hari jumlahnya. Nah, hasil penjualan ini diterima melalui giro pada Bank Indonesia. Nah, kita hitung dulu nih pertama untuk nilai tunainya dan bunga dibayar di muka. Nah, nominal SBPU-nya itu kan 200 juta ya. Kemudian untuk mencari nilai tunai SBPU itu dengan 365 dikali 200 juta, jadi 365 itu merupakan 1 tahun, jumlah hari dalam 1 tahun. Kemudian dibagi 365 ditambah 12% dikali 92, yang mana 12% merupakan bunga per tahunnya dan 92 adalah jangka waktu dari obligasi tersebut. Nah, jadi nilai tunai SBPU-nya sebesar 194.128.284. Nah, kemudian bunga dibayar di mukanya adalah merupakan pengurangan dari nilai tunai SBPU dikurang nominal SBPU-nya. Jadi nominal SBPU dikurang nilai tunai SBPU. Jadi 200 juta dikurang 194.128.284 menghasilkan 5.871.716. Nah, jurnalnya apa sih? Jurnalnya itu giro pada BI sebesar 194.128.284 dan bunga SBPU dibayar di muka sebesar 5.871.716 terhadap SBPU yang diterbitkan yaitu 200 juta. Next. Nah, penerimaan dana yang berasal dari penjualan surat berharga itu sebesar nilai nominal yang telah dikurangi dengan bunga SBPU dibayar di muka atau tadi tuh yang sebesar 194 juta kan. Nah, bunga yang dibayar di mukanya itu kan sebesar 5 juta. Itu harus diamortisasi sampai dengan jatuh tempo. Yang jatuh tempo ini itu kan 3 bulan gitu kan. Nah, untuk pembebanan bunga pada 31 Oktober 2021 perhitungannya yaitu 20
20/92 dikali 5.871.716. Nah, 20 kenapa 20? Karena kan dari perhitungan awalnya itu 12 ya di tanggal Oktober. Sedangkan ini pembebanan bunganya di tanggal 31 Oktober 2021 yang mana berarti kan perhitungan dari hari dari tanggal 12 sampai ke 31 Oktober itu kan menghasilkan 20 hari gitu. Nah, untuk 92-nya itu kan merupakan jangka waktunya kan yang 3 bulan sebanyak 92 hari. Nah, kemudian itu menghasilkan 1.276.460. Nah, jurnalnya itu adalah beban bunga SBPU terhadap bunga SBPU dibayar di muka sebesar 1.276.460. Next. Nah, kemudian kita buat jurnal juga di bulan selanjutnya, yaitu bulan November pada tanggal 30. Jadi perhitungannya adalah 30/92. Kenapa 30? Karena kan hitungan dari 1 sampai 30 November, dan itu kan menghasilkan 30 hari ya. Jadi 30/92 dikali 5.871.716, itu hasilnya 1.914.690. Jadi jurnalnya itu beban bunga SBPU terhadap beban SBPU dibayar di muka yaitu sebesar 1.914.690 gitu. Kemudian pada saat bulan selanjutnya yaitu 31 Desember 2021. Sama perhitungannya, jadi atasnya itu hari dari bulannya yaitu 31, ini kan Desember, dari tanggal 1 sampai 31 itu kan hasil jumlah harinya itu 31 hari ya. Jadi 31/92 dikali 5.871.716 itu menghasilkan 1.978.513 dengan jurnal yaitu beban bunga SBPU terhadap beban SBPU dibayar di muka. Next. Nah, jangan lupa juga kita menghitung pada bulan jatuh tempo, yaitu kan sampai bulan Januari ya. Nah, jadi untuk jurnal pada saat jatuh tempo tanggal 12 Januari 2022 adalah kita hitung dulu nih pertama. Itu kan beban bunga awalnya itu hasilnya kan 5.871.716 yang kita hitung di awal kan. Nah, kemudian udah diamortisasi ke bulan-bulan selanjutnya yang kita hitung dari Oktober, November, Desember, itu dijumlahkan semua yang udah diamortisasi. Udah tuh jumlahnya itu adalah 5.169.663. Ya udah, untuk bunga SBPU pada bulan Januari 2022 itu merupakan pengurangan dari bunga SBPU awal yang kita hitung dikurangkan dengan jumlah bunga yang sudah diamortisasi bulan-bulan sebelumnya, yaitu sebesar 702.053. Nah, jurnalnya itu ada dua. Yang pertama, beban bunga SBPU terhadap bunga SBPU dibayar di muka. Ini seperti jurnal-jurnal amortisasi bulan sebelumnya, sebesar 702.053. Kemudian untuk jurnal yang kedua adalah SBPU yang diterbitkan terhadap giro pada BI sebesar 200 juta. Next. Nah, untuk contoh kasus selanjutnya akan dibahas oleh Muhammad Dafa. Silahkan Muhammad Dafa. Baik, terima kasih. Berikutnya saya akan menjelaskan contoh kasus surat berharga yang kedua, yaitu obligasi. Nah, dalam obligasi sendiri tadi sudah dijelaskan bahwa penerbitannya ada dua, yaitu yang harga obligasi lebih besar dari harga nominal, dan ada juga yang harga obligasi lebih rendah dari nilai nominal. Nah, di contoh kasus pertama ini akan menunjukkan penerbitan obligasi dengan harga obligasi yang lebih besar dari harga nominalnya gitu. Kita baca soalnya. Pada tanggal 1 Oktober 2021, Bank Bima menerbitkan obligasi nominal 100 juta, jangka waktu 5 tahun, dan bunga atau kupon di sini, kalau untuk obligasi, 15%. Lalu obligasi tersebut dijual kepada PT Telkom dengan yield 12%. Yield itu tingkat pengembalian investasi yang dinyatakan dalam persentase. Nah, biasanya itu ditentukan pada tingkat suku bunga
Jadi nggak terlalu jauh gitu antara yield-nya. Nah, dari informasi tersebut tinggal kita masukkan saja ke rumus sigma tadi. N-nya 5 karena 5 tahun, lalu CI-nya itu 15 juta, dari 15% dikali 100 juta, lalu P besar P kecilnya itu 100 juta, jadi diperoleh nilai tunai bunga sebesar 54.071.643 dan nilai tunai produk obligasi sebesar 56.742.686. Lalu kedua nilai tersebut dijumlahkan dan menghasilkan total harga obligasi sebesar 110.814.329. Nah, kan di sini ada selisih antara nilai nominal yang 100 juta dengan harga obligasi yang sebesar 110 juta sekian tadi. Maka selisih lebih tersebut diakui sebagai agio obligasi atau keuntungan dari penjualan obligasi. Next. Nah, dari perhitungan tadi baru kita jurnal. Yang pertama pada saat penjualan obligasi, yaitu jurnalnya kas atau giro PT Telkomnya di debit sebesar 110.814.329. Lalu agio obligasinya yang tadi dikredit sebesar 10.814.329 yang diperoleh dari selisih nominal dan harga obligasinya tadi ya sebelumnya. Dan terakhir yaitu obligasi yang diterbitkan di kredit sebesar nilai nominalnya yaitu 100 juta. Yang kedua yaitu jurnal pada saat amortisasi. Nah, misalkan kita sebagai pihak bank memang perlu mengamortisasi agio atau keuntungan setiap bulannya itu berapa gitu. Di sini karena jangka waktunya 5 tahun, maka total bulannya yaitu sebanyak 60 bulan. Untuk itu dalam menghitung amortisasi 1 bulan, didapatkan rumus 1/60 kali jumlah agionya, yaitu jumlah agionya tadi 10.814.329. Dan diperoleh sebesar 180.239 untuk per bulannya. Nah, tinggal di jurnal aja, yaitu agio obligasi di debit sebesar 180.239 dan mengkredit pendapatan agio obligasi dengan jumlah yang sama. Selanjutnya yang ketiga yaitu jurnal pengakuan beban obligasi selama 1 bulan. Tadi kan bunganya di soal ya, kalau teman-teman lihat 15% per tahun, maka per bulannya 15% ini dikali 1/12. Terus dikali lagi nilai nominalnya sebesar 100 juta tadi. Maka diperoleh beban bunga obligasi sebesar 1.250.000. Lalu tinggal kita jurnal aja, yaitu beban bunga obligasi terhadap bunga obligasi yang YMH. YMH di sini maksudnya yang masih harus dibayar gitu, sebesar 1.250.000. Jurnal selanjutnya yaitu pada saat pembayaran obligasi setiap tahunnya. Dengan jurnal bunga obligasi yang masih harus dibayar di debit terhadap giro di kredit sebesar 15 juta yang diperoleh dari 1.250.000 tadi dikali dengan 12 bulan untuk per tahunnya. Next. Nah, jurnal berikutnya yaitu pada saat pembayaran bunga obligasi 11 bulan. Kenapa 11 bulan? Kan dari Oktober 2025 sampai September 2026. Karena di sini jatuh temponya kan 11 Oktober, maka bulan tersebut tidak ada pembayaran bunga pada Oktobernya. Untuk itu jurnalnya adalah beban bunga obligasi di debit terhadap kas atau giro di kredit sebesar 13.750.000 yang diperoleh dari 1.250.000 tadi dikali dengan 11. Lalu jurnal berikutnya yang harus dibuat adalah pada saat jatuh tempo, yaitu jurnal agio yang diamortisasi sebanyak 9 bulan dari bulan Januari hingga Desember 2026. Dengan jurnal yaitu agio obligasi terhadap pendapatan agio obligasi sebesar 1.622.149. Ini diperoleh dari tadi yang 180.329 dikali dengan 9 bulan. Nah, selanjutnya jurnal yang terakhir yaitu pada saat pencairan obligasi sesuai dengan nilai nominalnya tadi.
maka jurnalnya yaitu obligasi yang diterbitkan terhadap kas atau giro sebesar 100 juta. Next. Nah, di contoh kasus obligasi kedua ini akan menunjukkan harga obligasi yang lebih kecil obligasi sehingga menimbulkan disagio atau kerugian penjualan. Kita baca soalnya, yaitu pada tanggal 1 Oktober 2021, Bank Mandiri menerbitkan obligasi dengan nilai nominal sebesar 100 juta dengan jangka waktu 5 tahun, bunga atau kupon 15% per tahun. Obligasi tersebut dijual kepada PT Telkom dengan harga 94 juta. Nah, sama seperti sebelumnya ya, jurnal yang dibuat pertama kali yaitu jurnal penerbitan obligasi. Karena di soal sudah diketahui nilai nominal dan harga obligasi, maka kita bisa langsung masukkan saja ke dalam jurnal, yaitu kas atau giro PT Telkom di debit sebesar 94 juta, lalu disagio diposisikan di debit juga sebesar 6 juta, dari selisih antara nominal dan harga obligasi. Lalu obligasi yang diterbitkan sebesar 100 juta sesuai nilai nominalnya tadi. Next. Jurnal selanjutnya yaitu pada saat amortisasi disagio setiap bulannya, yaitu sebesar 1/60 bulan dikali dengan total disagionya tadi 6 juta, maka diperoleh nilai amortisasinya sebesar 100.000 per bulan. Nah, kalau tadi agio itu diakui sebagai pendapatan, kalau untuk disagio sendiri akan diakui sebagai beban. Sehingga jurnalnya yaitu beban disagio obligasi terhadap disagio obligasi sebesar 100.000. Jurnal ketiga yang harus dibuat yaitu sama seperti kasus sebelumnya, yaitu pada saat pembebanan bunga obligasi. Tadi kan bunganya 15% per tahun, maka per bulannya yaitu 1/12 dikali 15% dikali dengan nilai nominalnya 100 juta. Maka diperoleh bunga obligasinya sebesar 1.250.000. Maka jurnalnya yaitu beban disagio obligasi terhadap bunga obligasi yang masih harus dibayar sebesar 1.250.000. Selanjutnya jurnal keempat yang harus dibuat yaitu pada saat pembebanan bunga obligasi selama 1 tahun. Yaitu bunga obligasi yang masih harus dibayar terhadap kreditnya, yaitu kas atau giro sebesar 11.250.000. 11 juta sekian ini diperoleh dari 1.250 dikali dengan 9. Sini ada tipe ya, karena seharusnya kan pembayaran bunganya dari Januari sampai September, yaitu 9 bulan. Nah, jurnal terakhir yaitu pada saat pencairan obligasi sebesar nilai nominalnya. Jurnalnya yaitu obligasi yang diterbitkan terhadap kas atau giro PT Telkom sebesar 100 juta. Next. Baik, saya kembalikan kepada moderator untuk closing. Baik, terima kasih Muhammad Dafa. Jadi teman-teman, segitu aja yang bisa dapat kami sampaikan. Semoga materi yang kami sampaikan itu bermanfaat bagi teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya.